Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Erlangga Ditya Nugraha dan teman dan rekan saya Aji Prasetyo. Kami dari Universitas Amikom Yogyakarta dari kelas Bachelor Informatics atau BCI. Di sini kami akan menjelaskan apa itu sorting dan akan membagikan dua metode sorting array. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari Profesor Emma Utami di mata kuliah Struktur Data. Langsung saja kita mulai, waktu dan tempat. Saya persilakan Mas Aji. Ya, jadi sorting, apa itu sorting? Sorting atau pengurutan atau mengurutkan adalah suatu proses mengurutkan sekumpulan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau ascending, atau dari yang terbesar ke yang terkecil atau descending. Sorting bisa mengurutkan sekumpulan data berupa angka maupun tulisan atau huruf, bisa juga karakter. Nah, contoh penggunaannya yaitu seperti di aplikasi Shopee bisa digunakan untuk mengurutkan barang berdasarkan tanggal, nama, stok, dan lain-lain berdasarkan ascending ataupun descending. Nah, di video ini kami akan menjelaskan dua algoritma, yaitu yang pertama bubble sort. Bubble sort adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan cara membandingkan sekaligus menukar dua data yang bersebelahan jika urutan dari data tersebut salah. Nah, kelebihan menggunakan bubble sort adalah yang pertama, proses penghitungan algoritma bubble sort merupakan metode yang paling sederhana dibandingkan metode lain. Lalu, yang kedua, langkah atau tahapan dalam pengurutan data sangat sederhana. Lalu yang ketiga, algoritma bubble sort mudah dipahami. Lalu langsung ke ilustrasi. Di sini kami menggunakan contoh kasus data jumlah stok barang di Shopee gitu lah. Nah, di sini misal ada kumpulan data stok barang di Shopee terus mau diurutkan. Nah, di sini kami ingin mengurutkannya secara ascending, yaitu dari kecil ke besar. Dan dengan menggunakan algoritma bubble sort, caranya adalah dengan membandingkan dua data yang bersebelahan. Jadi di sini 2 dan 4 ini dibandingkan. Jika data di sebelah kanan itu lebih besar, karena ini descending, maka akan lanjut ke sebelahnya. Jadi ini 4 lebih besar, jadi lanjut. Ini 7 lebih besar dari 4, maka lanjut. Nah, di sini 1 lebih kecil dari 7, jadi harus ditukar. Nah, lalu lanjut lagi, 5 lebih kecil dari 7, maka harus ditukar. Nah, dan di bubble sort, jika satu iterasi atau satu perulangan sudah dilakukan, maka data yang sudah diurutkan atau yang paling kanan itu tidak dibandingkan lagi. Jadi jarak atau jangkauan dari perbandingan akan berkurang 1 dari paling belakang. Jadi diulang lagi, ini kan belum urut, jadi harus diulang lagi ke perulangan selanjutnya. Ini 2 dan 4 dibandingkan, 4 lebih besar lanjut, 1 lebih kecil maka harus ditukar, 5 lebih besar maka lanjut. Nah, ini 5 sudah tidak dibandingkan lagi, lalu di awal lagi 1 lebih kecil harus ditukar, lanjut 4 udah fix. Sekarang balik ke awal, ini udah nggak usah ditukar, 2 udah fix, 1, 2 udah fix. Nah, jadi seperti itu ilustrasi dari algoritma bubble sort. Lalu lanjut ke bagian flowchart. Oke, ini adalah flowchart
cara kerja dari bubble sort. Pada awalnya akan menginisiasi sistem, selanjutnya kita akan menentukan dan memasukkan indeks awal dan angka-angka tersebut, angka-angkanya. Lalu selanjutnya mesin tersebut akan memeriksa data sesuai dengan urutan indeks yang telah dimasukkan dengan data di indeks berikutnya, seperti yang sudah Mas Haji tunjukkan di ilustrasi sebelumnya. Nah, selanjutnya mesin akan mengecek apakah sudah urut. Kalau jika tidak, akan tukar posisi kedua indeks tersebut. Nah, apabila sudah urut, akan memeriksa data sesuai dengan urutan indeks yang telah dimasukkan dengan data di indeks berikutnya. Lalu selanjutnya, apakah masih ada indeks selanjutnya? Jika iya, akan kembali lagi ke proses nomor 2, yaitu memeriksa data sesuai dengan urutan indeks yang telah dimasukkan dengan data di indeks berikutnya. Ini akan terus terjadi loop sampai sortnya akan berhenti hingga menuju sort atau pengurutan sesuai ascending atau descending. Nah, apabila tidak, pengurutan atau sorting akan selesai. Selanjutnya, Selanjutnya adalah metode algoritma kedua, yaitu selection sort. Selection sort adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data pada array dengan membandingkan semua data yang belum diurutkan dan mencari nilai terkecil pada array dari awal sampai akhir. Nah, array terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang sudah diurutkan, yaitu di sebelah kiri di dalam isi array, dan di bagian yang belum diurutkan, yaitu sebelah kanan di dalam isi array. Jika nilai terkecil sudah ditemukan, maka disimpan di tempat sementara atau variabel sementara. Selanjutnya, menukar data tersebut ke posisi awal dari bagian array yang belum diurutkan. Data yang berada di bagian array yang sudah diurutkan atau sebelah kiri tidak akan dibandingkan lagi. Lalu langsung sekarang menuju ke kelebihannya. Kelebihan menggunakan selection sort adalah sederhana dalam penerapannya. Terus codingannya atau penggunaan memori lebih ringan daripada bubble sort karena proses pengurutan data tidak sebanyak di bubble sort karena bubble sort hanya membandingkan data hanya dengan sebelahnya. Lalu langsung diurutkan datanya atau ditukar. Sedangkan di selection sort membandingkan semua data dulu, baru diurutkan dan ditukar datanya. Langsung ke ilustrasi, contoh kasusnya seperti yang tadi, ini adalah sekumpulan data stok barang di aplikasi marketplace. Nah, di sini ada indikator kotak kuning adalah jika sudah diurutkan, biru seperti yang ada di gambar ini berarti belum diurutkan. Terus panah ke atas itu yang merah data minimum dan yang biru data aktif. Nah, jadi ini caranya yaitu kita mencari dulu data mana yang paling kecil. Jadi diurutkan dulu dari 2 sama 4. Ini 2 kan data yang paling minimum. Jadi arah panah yang merah ini berada di nomor 2. Lalu yang biru ini adalah untuk mencari data aktifnya. Lalu dari 2 ke 4 lebih besar dari 2. Jadi data minimum masih ada di 2. 7 sama 2 lebih besar 7. 1. Nah, ini 2 sama 1 kecilan 1. Jadi data minimumnya pindah ke data ke 1. Lalu 1 sama 5 lebih kecil 1. Jadi data yang paling kecil dari iterasi pertama atau perulangan pertama ini adalah 1. Nah, jika sudah ketemu maka data ditukar ke urutan paling awal. Nah, jadi 1 ditukar dengan 2 di indeks 6. Nah,
Lalu satu akan masuk ke bagian yang sudah diurutkan dan tidak akan dibandingkan lagi. Jadi titik awalnya akan maju satu ke kanan. Nah, jadi melakukan perbandingan lagi, data minimum adalah 4. 4 sama 7 kecil 4, lanjut 4 sama 2 kecil 2, jadi data minimum pindah ke 2. Lalu 2 sama 5 kecil 2. Jadi 2 ditukar dengan 4. 2 tidak dibandingkan lagi, udah fix. Sekarang 7. 7 adalah data minimal. 4. 4 sama 7 kecil 4, jadi pindah ke 4 data minimumnya. Lalu 4 sama 5 kecil 4. Lalu 4 ditukar dengan 7. 4 fix. Lalu ke 7. 7 nilai minimum pindah ke 5. 5 sama 7 kecil 5, jadi data minimum pindah ke 5. 7 sama 5 ditukar. 5 fix. Sekarang 7 udah nggak ada pembandingnya lagi, jadi udah fix. Seperti itu ilustrasinya. Lalu lanjut ke flowchart. Oke, ini adalah flowchart dari selection sort. Ini adalah cara kerjanya dari program tersebut. Yang pertama, seharusnya ini kita akan memasukkan indeksnya dan memasukkan angka-angkanya atau datanya. Lalu selanjutnya dan menentukan posisi awal pencarian adalah dari indeks ke 0. Lalu selanjutnya kita akan mengasumsikan indeks ke 0 itu memiliki nilai paling kecil atau minimal 0. Yang minimal sama dengan 0. Nah, selanjutnya akan dicek apakah angka berikutnya lebih kecil daripada indeks. Apabila ya, indeks tersebut menjadi indeks terkecil atau minimal angka minimal 10 sama dengan indeks. Apabila tidak, akan masuk ke step berikutnya, yaitu apakah semua sudah dicek. Nah, apabila dari tidak ini nanti akan langsung dicek indeks untuk berikutnya atau indeks plus plus. Nah, apabila ya, akan dilakukan simpan nilai posisi awal ke variabel sementara, indeks atau sama dengan temporary. Terus selanjutnya akan pindahkan nilai kecil ke posisi awal. Selanjutnya ambil nilai dari variabel sementaranya itu. Selanjutnya akan dicek apakah semua angka sudah terurut. Jika ya, proses akan selesai, akan menghasilkan output. Jika tidak, posisi awal pencarian ditambah 1. Jadi akan melakukan semua proses ini, lalu apabila tidak ditemukan, maka akan mengulang dari proses awal ini. Proses yang mulai dari asumsi sampai dengan pengecekan itu adalah proses untuk mencari angka terkecil. Sedangkan dari bagian simpan nilai posisi awal ke variabel temporary sampai mengambil nilai variabel temporary itu adalah program tersebut memulai selection sortingnya. Oke, sekian video presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.